Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Sri Rahayu Andayani, SPDMM, selaku dosen pengampu Bahasa Indonesia yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelum saya mulai mempresentasikan materi, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Jadi ada baiknya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Febi Azharani dari Prodi Akuntansi Universitas Mercu Buana, Parung Buncit, dengan NIM 4322 10144. Dalam kesempatan ini, saya ingin membahas sebuah topik yaitu bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Menurut data Kemendikbudristek tahun 2021, ada 10.730 pelajar BIPA di 38 negara dengan 279 tenaga pengajar di 204 lembaga. Jika dibandingkan dengan tahun yang lalu, ada 8.854 pelajar BIPA di 23 negara dengan 221 tenaga pengajar di 89 lembaga. Tentunya jumlah di tahun 2001 secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun yang lalu. Dari data tersebut menyebutkan bahwa banyaknya penutur asing yang tertarik mempelajari bahasa Indonesia di suatu program BIPA. Selain itu, menurut Kementerian Luar Negeri, laman resmi Republik Indonesia mengatakan bahwa Wikipedia berbahasa Indonesia kini berada di peringkat 25 dari 250 Wikipedia berbahasa asing di dunia. Dan juga ada setidaknya 52 negara asing yang membuka program studi bahasa Indonesia, beberapa di negara di antara lainnya Australia, Jepang, Malaysia, Suriname, hingga Finlandia. Ini artinya perkembangan bangsa Indonesia mengalami peningkatan dan juga bahasa Indonesia memiliki potensi sebagai bahasa internasional. Untuk itu, hari ini saya akan membahas untuk mengetahui alasan apa yang membuat bahasa Indonesia bisa diminati oleh negara lain di dunia. Apa saja faktor-faktor yang bahasa Indonesia bisa berpeluang sebagai bahasa internasional dan upaya apa yang dilakukan untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Sehingga kita semua dapat meningkatkan rasa nasionalisme dan bangga terhadap bahasa Indonesia dengan menggunakannya secara baik dan benar. Saran dia yang pertama, ada latar belakang. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang diatur dalam pasal 36 Undang-Undang 1945 sebagai bahasa persatuan dan identitas Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia mengalami peningkatan yang disebabkan oleh perkembangan globalisasi. Tentu saja, arus globalisasi membawa pengaruh terhadap bahasa Indonesia untuk menjadikan bahasa Indonesia dikenal dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Peminatan warga asing mempelajari bahasa Indonesia dimulai dari rasa kagum pada keragaman budaya Indonesia, keinginan untuk memperoleh kemampuan komunikasi interpersonal, dan keinginan untuk meningkatkan kepercayaan diri yang dimiliki dengan mempelajari bahasa baru, yaitu bahasa Indonesia. Tak heran jika banyak warga asing dari berbagai negara datang ke Indonesia, baik untuk melanjutkan pendidikan, berwisata, ataupun berkarir. Itulah mengapa mereka menganggap penting untuk belajar bahasa Indonesia. Oleh karena itu, sebagai warga Indonesia perlu bangga dengan bahasa Indonesia. Dan untuk mendukungnya, bahasa Indonesia lebih dikenal oleh bangsa-bangsa lain, pemerintah melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah program BIPA yang kini banyak peminat dari penutur asing. Bahasan yang pertama adalah alasan bahasa Indonesia bisa diminati oleh bangsa lain di dunia. Perkembangan teknologi maupun perekonomian Indonesia mengalami kemajuan sehingga dapat mengundang para investor atau pekerja asing datang ke Indonesia dan terjalin dalam hubungan kerjasama antara regional maupun bilateral. Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk terpadat yang berada di urutan keempat di dunia. Dan sebagai negara archipelago yang menyebabkan kemunculnya keragaman masing-masing tiap daerah, kekayaan alam yang melimpah sehingga banyak wisatawan yang datang ke Indonesia untuk berwisata. Bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa yang mudah dipahami dan dipelajari karena menggunakan huruf alfabet dan tidak memerlukan penggunaan nada. Partikel yang ditambahkan juga untuk setiap kata atau perubahan kata jika dibandingkan dengan bahasa asing lainnya. Dengan demikian, bahasa Indonesia secara gramatikal mudah dipahami dan mudah diingat karena menyerap banyak kosakata dari bahasa lain, baik bahasa daerah, baik bahasa asing ataupun bahasa Latin yang memperkaya makna di dalam bahasa Indonesia. Ini adalah beberapa negara yang tertarik dan minat dengan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah Australia. Letak geografis yang berdasarkan antara Australia dan Indonesia membawa pengaruh masuknya bahasa Indonesia ke Australia. Hal ini diketahui bahwa banyak program studi bahasa Indonesia di beberapa institusi pendidikan di Australia yang merupakan salah satu pelajaran yang wajib.
Selain faktor tersebut, banyak juga pelajar Indonesia bermigrasi ke Australia untuk menuntut ilmu dan bekerja. Bahkan ada beberapa universitas yang menawarkan program studi bahasa Indonesia, khususnya linguistik dan pusat bahasa Indonesia, antara lain Sydney University, Monash University, Australian National University, University of Western, dan lain-lain. Yang kedua adalah Jepang. Hubungan kerjasama yang terikat baik antara Indonesia dan Jepang membuat bahasa Indonesia sebagai bahasa yang tersedia untuk dipelajari di institusi pendidikan seperti Tokyo University of Foreign Studies. Yang ketiga adalah Malaysia. Malaysia dan Indonesia merupakan satu rumpun yang memiliki persamaan dalam berbahasa. Bahasa resmi negara Malaysia adalah bahasa Melayu yang juga merupakan bahasa yang telah dipilih oleh bangsa Indonesia. Bahkan bahasa Indonesia dikagumi oleh Malaysia karena pelafalan yang sangat indah didengar dan menganggap bahwa bahasa Indonesia seperti bahasa puitis. Nah, yang keempat ini adalah Suriname. Suriname adalah negara diaspora Indonesia yang berada di benua Amerika Selatan. Ketika masa penjajahan, mayoritas penduduk Indonesia yang bersuku Jawa dibawa oleh Belanda ke Suriname untuk menjadi buruh. Walaupun bahasa nasional Suriname adalah bahasa Belanda, tetapi bahasa Jawa ini pun masih digunakan untuk berkomunikasi sosial sehari-hari. Dan juga program Family Pilgrim yang didukung oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia, Pamaribbo, bertujuan untuk wisata dan juga mempertemukan sanak keluarga yang di Suriname di Indonesia, ke Indonesia. Hubungan erat antara Suriname dan Indonesia telah menjadikan bahasa Indonesia cukup populer di Suriname. Yang kelima adalah Finlandia. Upaya untuk membangun hubungan kerjasama dengan Finlandia melalui diplomasi bahasa dan budaya. Program tersebut didukung oleh masyarakat Finlandia yang banyak mengikuti program studi bahasa Indonesia. Salah satunya adalah Universitas Turku yang mendukung dan menggalakkan program dengan hubungan kerjasama di bidang pendidikan. Nah, pembahasan yang kedua adalah faktor-faktor yang Indonesia yang berpeluang sebagai bahasa internasional. Yang di sebelah kiri adalah faktor interbahasa. Bahasa berasal dari bahasa itu sendiri yang meliputi sistem bahasa, di mana sistem bahasa Indonesia sudah diatur dan dibekukan memiliki sebuah pedoman. Nah, bahasa Indonesia juga relatif mudah dipelajari karena bahasa Indonesia menyerap istilah asing, bahasa Latin, ataupun bahasa daerah. Pengucapan bahasa Indonesia sesuai dengan huruf, sehingga dapat dengan mudah belajar bahasa Indonesia. Di dalam kamus, kosakata bahasa Indonesia masih terus dikembangkan melalui penyerapan bahasa daerah dan bahasa asing. Nah, yang di sebelah kanan adalah faktor ekstra bahasa. Faktor ekstra bahasa itu ada dua, yaitu secara langsung maupun yang tidak langsung. Secara langsung itu yang pertama adalah jumlah penutur bahasa Indonesia dan sikap penutur bahasa Indonesianya. Wisatawan merasa nyaman karena sikap penduduk Indonesia yang ramah. Yang kedua, Indonesia yang merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang banyak di keempat dunia, sehingga bisa menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Nah, faktor yang tidak langsung adalah kekayaan alam dan budaya Indonesia yang dikenal melimpah yang menjadi daya tarik bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dan yang kedua juga merupakan turis asing yang berkunjung untuk melihat keindahan alam dan keanekaragaman budayaan. Hal ini akan mempengaruhi warga asing yang masuk ke Indonesia sehingga banyak dari mereka yang ingin belajar bahasa Indonesia. Nah, pembahasan yang terakhir adalah upaya yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Yang pertama adalah program BIPA atau Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Program ini dengan mengadakan kelas bahasa Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di luar negeri. Yang kedua ada program Dharma Wisiswa yang merupakan beasiswa yang ditawarkan pada seluruh mahasiswa asingnya menurut negara-negara yang berinteraksi hubungan diplomatik menggunakan bahasa Indonesia untuk mempelajari bahasa Indonesia dan kebudayaan Indonesia. Yang ketiga adalah pengadaan pameran seni dan budaya di negara asing. Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan pameran kesenian dan kebudayaan Indonesia di luar negeri untuk memperkenalkan kepada negara luar keanekaragaman dan kekayaan yang dimiliki Indonesia. Yang keempat adalah peraturan Presiden nomor 63 tahun 2009 tentang penggunaan bahasa Indonesia yang berbunyinya bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara lain yang disampaikan di dalam ataupun di luar negeri. Oleh karena itu, kepala negara menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya yang diselenggarakan oleh forum-forum internasional seperti ASEAN. Nah, segmen terakhir adalah kesimpulan. Perkembangan globalisasi menyebabkan masuknya pertukaran budaya antar negara, terutama bahasa Indonesia yang kini semakin diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa luar. Tujuan mempelajari bahasa Indonesia adalah keperluan bisnis, pekerjaan, wisata, pendidikan,
dan meningkatkan performa diri dengan menguasai bahasa asing. Itu semua karena bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mudah dipelajari bagi warga asing, baik secara gramatikal maupun pelafalan kata, sehingga membuat warga asing tertarik untuk mempelajarinya. Saran dia berikutnya adalah saran. Seiring dengan kecepatan arus globalisasi, bahasa Indonesia menjadi populer. Pemerintah Indonesia harus memperhatikan penyebaran bahasa Indonesia di luar negeri, yang nantinya akan menjadi solusi untuk memperluas bahasa Indonesia. Yang kedua adalah karakteristik bahasa Indonesia, yaitu relatif mudah dipelajari oleh warga asing, yang lebih baik jika dilakukan pembuatan perangkat lunak pembelajaran bahasa Indonesia bagi warga asing. Yang ketiga, kesadaran warga Indonesia perlu ditingkatkan dalam pentingnya menggunakan bahasa dengan baik dan benar, sehingga dapat mengembangkan bahasa Indonesia supaya menjadi bahasa internasional. Nah, waktu yang singkat ini sudah memberikan untuk bisa menyampaikan pembahasan topik hari ini. Semoga materi yang bisa disampaikan menjadi pengetahuan terkait informasi yang berkaitan dengan bahasa Indonesia yang semakin diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Menurut Suwarna, bahasa merupakan alat utama yang berkomunikasi dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun kolektif sosial. Oleh karena itu, bahasa berperan sebagai media komunikasi dan untuk bersosial. Demikian presentasi dari saya. Mari kita mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Saya Febiya Zalani, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.